Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma Euclid dalam teori bilangan dan sistem kongruensi linear. Nah, perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Lisna Alandasari, Siti Fitri Diaroh, Siti Nurdianti, dan Siti Rahmawati. Nah, untuk itu mari kita langsung saja ke materinya. Semoga bermanfaat ya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan pengembangan algoritma Euclid. Algoritma Euclid merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari greatest common divisor atau biasa disingkat dengan GCD atau biasa dikenal dengan faktor persekutuan terbesar FPB dari dua bilangan. GCD ini merupakan nama internasional dari FPB ya. Khususnya untuk bilangan-bilangan yang sangat besar sehingga tidak perlu mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, jadi algoritma Euclid ini digunakan untuk mencari bilangan yang sangat besar, misalnya 1254. Nah, biasanya kan kita apabila mau mencari FPB, kita biasanya menggunakan pohon faktor. Nah, gak mungkin kan 1000 bilangan 1000 ini kita cari pohon faktornya. Nah, agar memudahkan dalam pengerjaan, maka kita menggunakan algoritma Euclid. Lalu ada pengembangan algoritma Euclid. Ini adalah persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine adalah salah satu cara yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian sebuah persamaan linear dua variabel. Persamaan bersuku banyak AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan-bilangan integer atau bilangan bulat. Diperhatikan bahwa persamaan Diophantine linear mempunyai suatu penyelesaian bilangan bulat jika dan hanya jika A dan B membagi C. Persamaan Diophantine ini digunakan untuk mencari suku banyak ya. Materi selanjutnya yaitu konsep algoritma Euclid. Bilangan yang lebih besar atau bisa kita lambangkan dengan P dibagi dengan bilangan yang lebih kecil atau bisa kita lambangkan dengan Q. Jika tak bersisa, GCD-nya adalah Q. Nah, GCD ini apa sih? Di pembahasan sebelumnya ada ya bahwa GCD ini merupakan singkatan dari Greatest Common Divisor atau ini merupakan bahasa internasionalnya dari FPB. GCD atau FPB ini sama saja ya. Terserah kita mau menggunakan yang mana, itu terserah kalian. Nah, lanjut. Jika bersisa, lakukan perulangan lagi. Kali ini, Q dibagi dengan R. R merupakan sisa. Lalu, lakukan terus perulangan pembagian hingga didapat sisanya 0. Maka GCD-nya adalah bilangan terakhir yang menjadi remainder atau sisa. Maksudnya apa sih? Nah, untuk konsep algoritma Euclid ini bisa kita lihat nanti ya di soal. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pengerjaan algoritma Euclid. Jika A dan B adalah elemen dari bilangan bulat tak nol, maka dengan menerapkan algoritma Euclid pembagian berkali-kali diperoleh seperti gambar di samping. Jadi, Rn dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari A dan B berdasarkan teorema Bach-Bichard. Disimpulkan bahwa Rn adalah EPB dari A dan B. Jadi, suku sisa tak nol terakhir Rn yang dihasilkan oleh algoritma Euclid adalah EPB dari A dan B. Bahkan, bisa dikatakan bahwa
Langkah-langkah ini merupakan rumus dari algoritma Euclid ini. Secara ringkas, caranya adalah dengan cara membagi bilangan yang lebih besar. Misalkan A dengan bilangan yang lebih kecil. Bisa dikatakan ataupun bisa dimisalkan yaitu dengan B. Pembagian tersebut akan menghasilkan hasil dari Q1 dan sisa R1. Jika R sama dengan 0, maka EPB-nya adalah B. Tetapi bila R tidak sama dengan 0, maka prosesnya diulang lagi dengan membagi B dengan R1. Pembagian tersebut akan menghasilkan hasil bagi Q2 dan sisa R2. Jika R2 sama dengan 0, maka EPB-nya adalah R1, sisa pembagian sebelumnya. Jika R2 bukan 0, maka lakukanlah pembagian R1 dengan R2. Bisa kita lihat bahwa ataupun bisa kita ketahui untuk R0 sama dengan ataupun hasil dari R1 dikali Q1 tambah R2. Dalam artian kita bisa lihat ataupun sisa pembagian itu yaitu 0 sampai R1. Bisa dikatakan 0 kurang dari R2 kurang dari R1. Untuk R1, maka EPB dari R1 sama seperti cara di atas. Tentunya dengan cara R2 dikali Q2 ditambah R3. Bisa dikatakan 0 sampai R2 ataupun 0 kurang dari R3 kurang dari R2. Dan untuk selanjutnya sama seperti contoh ataupun rumus di atas sampai menghasilkan 0 tentunya. Ataupun kita bisa lihat ataupun bisa dikatakan Rn kurangi 3 sama dengan ataupun hasil dari Rn kurangi 2 Qn kurangi 2 tambah Rn kurangi 1. Maka ini bisa dinyatakan 0 sampai Rn dikurangi 2 ataupun 0 kurang dari sama dengan Rn kurangi 1 kurang dari Rn kurangi 2. Untuk selanjutnya sama sampai menghasilkan Rn kurangi 1 sama dengan EPB dari Rn dikali Qn. Itu untuk langkah-langkahnya ataupun rumus untuk mencari algoritma Euclid. Ketika hasilnya 0, maka sudah tidak bersisa ataupun tidak ada hasil dari sisa tersebut. Maka Q bisa dikatakan tadi kan ada yang dinamakan Q, R, maka Q yaitu hasil bagi, sedangkan R sisa pembagian. Itu untuk langkah-langkah algoritma Euclid. Untuk memperjelas materi yang telah disampaikan di sini ada contoh soal, yang mana carilah EPB dari 741 dan 435 dengan menggunakan algoritma Euclides. Berikut penyelesaiannya. Kita jawab saja EPB dari 741. Kita menyatakan 741 ini sebagai 1 dikali 435 tambah 306. Di sini kita mengupayakan 741 menjadi 435 dengan cara 435 dikali berapa ditambah berapa sehingga menghasilkan 741. Kita lihat 435 dikali berapa dan ditambah berapa supaya 741 ini dengan cara 435 dikali 1. Maka ini kurang dari 741 tentunya. Ketika kita ingin mencari ditambah berapa, maka kita menggunakan cara 741 dikurangi 435 hasilnya 306. Berarti 1 dikali 435 tambah 306 hasilnya 741. Di mana letak sisanya benda di antara 0 sampai 435 kita bisa lihat 0 kurang dari sama dengan 306 kurang dari 435. Untuk selanjutnya, ketika kita
Ingin mencari YPB dari 435, maka sama seperti cara yang di atas tadi, yaitu 1 dikali 306 ditambah 75. Maka letak sisanya 0 sampai 306. Bisa dikatakan 0 kurang dari sama dengan 75 kurang dari 306. Untuk selanjutnya maka ada bilangan 306. 306 ini maka kita lihat saja. Ketika kita mencoba angka dari 3 kali 75 ditambah 6, maka ini merupakan menghasilkan jumlah yang lumayan besar, sehingga kita cari yang mendekati 306. 4 dikali 75, maka hasilnya 300 ditambah 6, maka hasilnya 306. Di mana letak sisanya 0 sampai 75. Sehingga dinyatakan 0 kurang dari 6 kurang dari 75. Untuk selanjutnya, untuk mencari YPB dari 75, maka 12 dikali 6 tambah 3. Di mana letak sisanya 0 kurang dari sama dengan 3 kurang dari 6. Sehingga untuk selanjutnya 6 sama dengan 2 dikali 3, tentunya 6. Sehingga kita menjumlahkan dengan angka 0 supaya hasilnya menjadi tetap 6. Jadi bisa kita simpulkan EPB dari 741 dan 435 hasilnya adalah 3. Dengan demikian EPB dari keduanya menghasilkan 3. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Tentukan 190 dan 72, dan selanjutnya nyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari kedua bilangan bulat tersebut. Diambil A sama dengan 190 dan B sama dengan 72. Maka di sini kita akan mencari FPB dari 190 dan 72. 190 sama dengan 2 dikali 72 ditambah 46. Mengapa seperti itu? 72 itu merupakan angka bilangan terkecil yang diketahui di sini. Oleh karena itu, bilangan terkecil ini harus masuk ke dalam pembagian dari 190. 2 dari mana? 2 itu merupakan hasil bagi apabila 2 dikali 72 itu hasilnya sama dengan 144. Lalu 144 ini mendekati dengan 190. Lalu 46 dari mana? 46 merupakan sisa dari 190 dikurangi 144, maka sisanya adalah 46. Begitu pula dengan selanjutnya, yaitu 72 sama dengan 1 dikali 46 ditambah 26. 46 sama dengan 1 dikali 26 ditambah 20. Nah, di sini 72 sama dengan 1 dikali 46 ditambah 26. Sisa dari hasil sebelumnya itu harus tercantum di hasil pembagian selanjutnya. Begitu pula selanjutnya, 46 sama dengan 1 dikali 26 ditambah 20, di mana 26 ini merupakan sisa dari hasil sebelumnya. Seperti itu sampai kita menemukan 6 sama dengan 3 dikali 2, yang dimana FPB-nya adalah 2. Lalu 46 sama dengan 190 ditambah min 2 dikali 72. Nah, 46 juga bisa dicari FPB-nya dengan menggunakan cara lain. Mengapa kita mulai dari 46? 46 ini merupakan tahap 3. Mengapa tidak dari tahap 1 yang 190? 190 dan 72 itu merupakan angka yang diketahui, maka kita memulainya dari tahap 3, yaitu yang 46. 46 sama dengan 190 ditambah min 2 dikali 72. 190 dari mana? 190 adalah angka diketahui yang paling besar.
Lalu 72 itu merupakan angka diketahui yang paling kecil. Lalu negatif 2. Negatif 2 itu merupakan hasil pembagi sama seperti sebelumnya ya. Begitu pula dengan 26. Pengerjaannya sama seperti yang tadi, di mana hasil akhirnya adalah 2 sama dengan 190 dan 72. Selanjutnya dikerjakan secara mundur untuk mendapatkan 2 sama dengan 20 ditambah min 3 dikali 6. Lalu sama dengan 20 ditambah min 3 dikali 26 ditambah negatif 1 dikali 20. Nah, 26 ditambah negatif 1 dikali 20 ini merupakan hasil dari 6. Hasil dari 6. Kita di sini menguraikan hasil dari 6. Yang 20 plus min 3-nya itu masih tetap ya. Kita hanya menguraikan yang 6-nya saja. Nah, lalu selanjutnya sama dengan min 3 dikali 26 ditambah 4 dikali 20. Nah, ini diuraikan. 4 dari mana? 4 itu dari 3 ditambah 1. Lalu selanjutnya sama dengan min 3 dikali 26 ditambah 4 dikali 46 ditambah negatif 1 dikali 26. Nah, yang 46 ditambah negatif 1 dikali 26 itu dari mana? Itu merupakan hasil dari 20. Jadi 20 ini kita uraikan kembali. Lalu selanjutnya adalah sama dengan 4 dikali 46 ditambah negatif 7 dikali 26. Sama dengan 4 dikali 46 ditambah negatif 7 dikali 26. Negatif 7 dari mana? Negatif 7 itu dari hasil penjumlahan 4, hasil dari perkalian 4 dikali min 1, min 4, lalu negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Itu ya. Nah, lalu sama dengan 4 dikali 46 ditambah negatif 7 dikali 72 ditambah negatif 1 dikali 46. Nah, 72 ditambah negatif 1 dikali 46 ini merupakan penguraian dari 26 yang diuraikan ya. Nah, lalu sama dengan negatif 7 dikali 72 ditambah 11 dikali 46. Negatif tidak sama dengan negatif 7 dikali 72 ditambah 11 dikali 46. 11 ini merupakan hasil perkalian dari negatif 7 dikali negatif 1, 7 ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 11. Lalu sama dengan negatif 7 dikali 72 ditambah 11 dikali 190 ditambah negatif 2 dikali 72. Nah, yang 190 ditambah negatif 2 dikali 72 ini merupakan penguraian dari 46. Selanjutnya sama dengan 11 dikali 190. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Tentukan 712 dan 521 dengan menggunakan algoritma Euclid. Di sini kita masih tetap mencari FPB. FPB dengan menggunakan algoritma Euclid dari 712 dan 521. 712 sama dengan 1 dikali 521 ditambah 191. Nah, 521 ini dari mana? 521 ini merupakan angka bilangan terkecil yang diketahui, di mana di sini 712 adalah angka bilangan terbesar yang diketahui dan 521 merupakan angka bilangan terkecil yang diketahui. Nah, bilangan terkecil ini harus masuk ke dalam bilangan terbesar. Oleh karena itu, kita tempatkan 521. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini merupakan hasil bagi antara 712 dan 521. 521 dikali 1 sama dengan 521. Maksudnya adalah 1 ini merupakan hasil bagi yang mendekati dengan hasil dari 712. 191 ini dari mana? 191 ini merupakan sisa dari 712 dikurangi 521.
Maka sisanya yaitu dari 0 sampai 521 atau bisa kita lambangkan seperti 0 kurang dari sama dengan 191 kurang dari 521. Selanjutnya 521 sama dengan 2 dikali 191 ditambah 139. Nah, 191 ini merupakan sisa dari hasil yang sebelumnya. Nah, sisa dari hasil yang sebelumnya itu kita pakai kembali di bilangan selanjutnya. 2 ini dari mana? 2 ini dari hasil bagi, yang mana apabila 191 dikali 2 itu hasilnya akan mendekati dengan 521. 139 ini merupakan sisa dari 521 dikurangi 2 dikali 191 atau 521 dikurangi dengan 382, hasilnya 139. Nah, maka sisanya adalah 0 sampai 191 atau bisa kita lambangkan dengan 0 kurang dari sama dengan 139 kurang dari 191. 191 sama dengan 1 dikali 139 ditambah 52. 139 ini merupakan sisa dari hasil yang sebelumnya, di mana hasil dari yang sebelumnya itu harus kita pakai kembali di hasil yang selanjutnya. Dikali 1, 1 ini merupakan hasil bagi, yang dimana apabila 1 dikali 139 itu mendekati dengan 191. Nah, 52 ini merupakan sisa dari 191 dikurangi 139, maka sisanya adalah 52. Atau bisa kita lambangkan sebagai 0 kurang dari sama dengan 52 kurang dari 139. Hasil pengerjaan yang selanjutnya masih tetap sama, yaitu 139 sama dengan 2 dikali 52. 52 ini merupakan sisa dari hasil sebelumnya. Kita pakai kembali di sini. 2 ini merupakan hasil bagi, yang apabila 2 dikali 52 ini hasilnya akan mendekati 139. 35 ini merupakan sisa dari 139 dikurangi 2 dikali 52. Bisa kita lambangkan dengan 0 kurang dari sama dengan 35 kurang dari 52. Lalu 52 sama dengan 1 dikali 35 ditambah 17. 35 ini merupakan sisa dari sebelumnya. Kita pakai lagi di sini. 1 ini merupakan hasil baginya, yang apabila 35 dikali 1 itu akan mendekati hasil dari 52. 17 ini merupakan sisa dari 52 dikurangi 35, yang mana sisanya adalah 17. Bisa kita lambangkan juga dengan 0 kurang dari sama dengan 17 kurang dari 35. 35 sama dengan 2 dikali 17 ditambah 1. 17 ini merupakan sisa dari hasil sebelumnya. Kita pakai lagi di sini. 2 itu merupakan hasil bagi, yang apabila 2 dikali 17 itu hasilnya akan mendekati dengan 35. Nah, 1 ini merupakan sisa dari 35 dikurangi 2 kali 17 atau 35 dikurangi 34, maka sisanya adalah 1. Nah, karena di sini sisanya 1, maka FPB-nya adalah 1. Karena apabila sudah hasil akhirnya sudah 1, maka di situ kita berhenti. Jadi 712 dan 521 FPB-nya adalah 1. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Tentukan nilai X dan Y pada persamaan 58X ditambah 23Y sama dengan 128. Nah, ini tentunya kita akan mencarinya menggunakan persamaan Diophantine. Tapi sebelum itu, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari FPB dari koefisien X dan koefisien Y dengan menggunakan algoritma Euclid.
koefisien X yaitu 58, dan koefisien Y yaitu 23. Kita cari FPB dari 58 dan 23. 58 sama dengan 2 dikali 23 ditambah 12. 23 ini merupakan bilangan terkecil, yaitu koefisien Y. 2 ini merupakan hasil bagi, yang mana apabila 2 dikali 23 itu hasilnya akan mendekati dengan 58. Nah, 12 ini merupakan sisa dari 58 dikurangi 2 dikali 23, atau 58 dikurangi 46, hasilnya adalah 12. Atau bisa juga kita tuliskan dengan 12 sama dengan 58 dikurangi 2 dikali 23. Lalu 23 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 11. 12 ini merupakan sisa dari 58. 1 ini merupakan hasil bagi yang apabila 1 dikali 12 hasilnya akan mendekati dengan 23. 11 ini merupakan sisa dari 23 dikurangi 12. Atau bisa juga kita tulis dengan 11 sama dengan 23 dikurangi 1 dikali 12. Selanjutnya 12 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 1. 11 ini merupakan sisa dari 23. Kita tulis kembali di sini. 1 itu merupakan hasil bagi yang apabila 1 dikali 11 itu hasilnya akan mendekati 12. Nah, 1 ini merupakan sisa dari 12 dikurangi 11. Mengapa kita mencari 12? Karena di yang sebelumnya 12 ini merupakan pembagi. Nah, pembagi ini kita turunkan lagi, lalu kita uraikan lagi agar bisa mencari FPB-nya. Nah, lalu 12 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 1. Ini bisa juga ditulis dengan 1 sama dengan 12 dikurangi 1 dikali 11. Nah, lalu 11 sama dengan 11 dikali 1 ditambah 0. 11 ini merupakan pembagi. Nah, 1 ini merupakan 1 dikali 11 yang apabila 1 dikali 11 ini hasilnya adalah 11. Nah, 0 ini merupakan sisa dari 11 dikurangi 11. Nah, karena kita sudah menemukan 0, berarti kita cukup berhenti sampai situ saja. Jadi FPB-nya adalah 1. Langkah selanjutnya yaitu gunakan aturan persamaan Diopentin. Nah, di sini kita menggunakan aturan persamaan Diopentin untuk penentuan nilai X dan Y. Nilai X dan Y di sini bisa kita cari ya. Nah, 58X ditambah 23Y sama dengan 128. Mulailah dari tahap 3 pada algoritma Euclid. Tahap 3 itu yang 12 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 1, atau bisa juga dengan 1 sama dengan 12 dikurangi 1 dikali 11. Nah, tahap 3 di sini kita menggunakannya yang 1 sama dengan 12 dikurangi 1 dikali 11. Kita menggunakan penulisannya yang ini ya, yang satu lagi. Dan sesudah itu, transformasi atau ubah angka 11 menjadi seperti tahap 2. Jadi 1 sama dengan 12 dikurangi 1 dalam kurung 23 dikurangi 1 dikali 12. Nah, 11 ini diuraikan di yang tadi di tahap 2 ya, yaitu 23 dikurangi 1 dikali 12. Sesudah itu, cari bilangan n yang dikali 12, kemudian dikurangi nilai m dikali 23. Hasilnya sama dengan 1. Kita tulis dulu nih, 1 sama dengan n dikali 12 dikurangi m dikali 23. Didapat 1 sama dengan 2 dikali 12 dikurangi 1 kali 23. 2 dikali 12 itu kan 24. 1 dikali 23, 23. 24 dikurangi 23 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti n-nya 2, m-nya 1.
Sesudah itu, transformasi atau ubah angka 12 menjadi seperti tahap 1. 1 sama dengan 2 dalam kurung 58 dikurangi 2 dikali 23, tutup kurung, dikurangi 1 dikali 23. Nah, angka 12 di sini diuraikan ya. Lalu, cari bilangan n yang jika 2 dikali 58 dikurangi n dikali 23 sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita mencari n ya. Mencari n apabila 2 dikali 58 dikurangi n dikali 23 itu hasilnya 1. Nah, kita tulis dulu 1 sama dengan 2 dikali 58 dikurangi n dikali 23. Nah, didapat 1 sama dengan 2 dikali 58 dikurangi 5 dikali 23. Nah, berarti n-nya itu adalah 5. Nah, sesudah itu masing-masing dikalikan dengan 128 agar sesuai dengan nilai C pada soal AX plus BY sama dengan C. Soalnya 58X ditambah 23Y sama dengan 128. Nah, 128 kita dikalikan masing-masingnya 128. Maka 1 sama dengan 2 dikali 58 dikurangi 5 dikali 23. 1 dalam kurung 128 sama dengan 2 dalam kurung 128 tutup kurung dikali 58 dikurangi 5 dalam kurung 128 tutup kurung dikali 23. Nah, 1, 2, dan 5 ini masing-masing dikalikan dengan 128. Nah, maka menghasilkan 128 sama dengan 256 dikali 58 dikurangi 640 dikali 23. Jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah X, Y sama dengan 256, negatif 640. Nah, 256 ini X-nya dan negatif 640 ini adalah Y-nya. Selanjutnya adalah nomor terakhir yaitu nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari 20X kuadrat ditambah 11Y sama dengan 2011. Nah, penyelesaiannya agar kita tidak kebingungan dengan variabel X yang kuadrat, alangkah baiknya kita lakukan pemisahan dengan memisahkan X kuadrat sama dengan A. Nah, maka diperoleh 20A ditambah 11Y sama dengan 2011. Ini penyelesaiannya sama dengan nomor yang sebelumnya, nomor 4. Kita di sini mencari FPB dari koefisien A dan Y, mencari FPB dari 20 dan 11. Kita tuliskan terlebih dahulu. 20 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 9. 11 ini merupakan koefisien Y yang dimana kita harus melibatkan 11 di bilangan yang terbesar. Lalu 1 ini merupakan hasil bagi yang apabila 1 dikali 11 itu hasilnya akan mendekati 20. 9 ini merupakan sisa dari 20 dikurangi 11. Sisanya adalah 9. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. 9 sama dengan 20 dikurangi 1 dikali 11. Selanjutnya adalah 11. Sama dengan 1 dikali 9 ditambah 2. 9 ini merupakan sisa dari 20, sisa hasil dari 20. Nah, maka sisa hasil dari 20 ini kita tulis kembali di sini. 1 dikali 9, 1 ini merupakan hasil bagi yang apabila 1 dikali 9, maka hasilnya akan mendekati dengan 11. 2 ini merupakan sisa dari 11 dikurangi 9. Atau bisa juga kita tuliskan dengan 2 sama dengan 11 dikurangi 1 dikali 9. Selanjutnya adalah 9. 9 di sini merupakan sisa dari hasil 20 dan merupakan pembagi dari 11. Nah, 9 ini kita cari FPB-nya agar kita menemukan FPB nanti di akhir. 9 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 11.
2 ini merupakan sisa dari yang sebelumnya, maka kita tulis kembali di sini sebagai pembagi. Lalu 4 merupakan hasil bagi, yang mana apabila 4 kali 2 itu hasilnya akan mendekati dengan 9. Nah, 1 ini merupakan sisa dari 9 dikurangi 8. Atau bisa juga kita tulis dengan 1 sama dengan 9 dikurangi 4 dikali 2. Lalu selanjutnya 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 0. 1 ini merupakan sisa, kita tulis lagi di sini. 2 ini merupakan hasil bagi, yang mana apabila 2 dikali 1 itu hasilnya 2. Nah, 0 ini merupakan sisa dari 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka dapat ditentukan FPB-nya dari 20 dan 11 yaitu 1. Nah, lalu pengerjaan selanjutnya adalah menggunakan aturan persamaan Diophantine ya. Pengerjaannya ini sama persis seperti pengerjaan yang sebelumnya. Di sini kita tulis dari tahap 3, yang mana tahap 3 itu 9 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1, atau 1 sama dengan 9 dikurangi 4 kali 2. Nah, kita menggunakan yang 1 sama dengan 9 dikurangi 4 dikali 2. Lalu selanjutnya 1 sama dengan 9 dikurangi 4. Nah, 2 ini kita uraikan. Kita uraikan 2 menjadi 11 dikurangi 1 dikali 9. Nah, lalu selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita mencari bilangan n yang jika dikali dengan 9 lalu dikurangi nilai m yang dikali dengan 11 itu hasilnya adalah 1. Nah, kita tulis dulu 1 sama dengan n dikali 9 dikurangi m dikali 11, maka diperoleh 1 sama dengan 5 dikali 9 dikurangi 4 dikali 11, yang mana berarti n di sini hasilnya adalah 5 dan m di sini hasilnya adalah 4. Maka apabila kita jumlahkan menjadi seperti ini ya, 9 dikali 5 itu 45, 4 dikali 11 itu 44. Lalu 45 dikurangi 44 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti betul ya, n-nya sama dengan 5 dan m-nya sama dengan 4. Lalu transformasi atau ubah angka 9. Nah, angka 9 ini kita ubah menjadi 1 sama dengan 5 dalam kurung 20 dikurangi 1 dikali 11. Ini tahap 1 ya, yang 20 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 9, atau bisa juga ditulis dengan 9 sama dengan 20 dikurangi 1 dikali 11. Maka diperoleh 1 sama dengan 5 dalam kurung 20 dikurangi 1 dikali 11 tutup kurung dikurangi 4 dikali 11. Nah, selanjutnya adalah kita mencari bilangan n yang jika 5 dikali 20 dikurangi n dikali 4 itu hasilnya 1. Nah, kita tulis dulu 1 sama dengan 5 dikali 20 dikurangi n dikali 4, maka diperoleh 1 sama dengan 5 dikali 20 dikurangi 9 dikali 4. Nah, lalu masing-masing dikalikan dengan 2011, masing-masing dikalikan sebelumnya itu bukan 4 tetapi 11 maksudnya. Jadi seperti ini, 1 sama dengan 5 dikali 20 dikurangi 9 dikali 11 ya, bukan 4 tetapi 11. Nah, maka apabila dijumlahkan 5 dikali 20 itu 100, lalu 9 dikali 11 itu 99.
100 dikurangi 99 itu maka akan menghasilkan 1. Nah, lalu masing-masing ruas dikalikan dengan 2011, maka akan menjadi 2011 sama dengan 5 dikali 2011 dikali 20 dikurangi 9 dikali 2011 dikali 11. Maka akan diperoleh 2011 sama dengan 10.055 dikali 20 dikurangi 18.099 dikali 11. Nah, maka dari sini kita sudah bisa mengetahui berapa A-nya dan berapa Y-nya. A-nya sama dengan 10.055, sementara Y-nya adalah negatif 18.099. Nah, tadi kan kita memisahkan X kuadrat sama dengan A ya. Nah, maka dari itu, untuk mencari X-nya, maka kita tulis seperti ini. X kuadrat sama dengan A, X kuadrat sama dengan tadi A-nya itu 10.055. Nah, untuk mencari X, maka kuadratnya dipindahkan menjadi akar. X sama dengan akar dari 10.055. Nah, sudah ketemu nih X-nya akar dari 10.055 dan Y-nya negatif 18.099. Jadi, HP dari 20X kuadrat ditambah 11Y sama dengan 2011 sama dengan X, Y sama dengan akar dari 10.055 dan negatif 18.099. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sistem kongruensi linear. Dalam pembahasan aljabar juga terdapat topik pembahasan tentang persamaan linear, 2 persamaan linear 2 variabel, 3 persamaan linear 3 variabel, atau bisa dinyatakan dengan n persamaan n variabel, sehingga membentuk sistem persamaan linear. Namun, dalam teori bilangan juga terdapat sistem kongruensi linear. Sistem kongruensi linear n variabel adalah gabungan dari n kongruensi linear bermodulo sama yang masing-masing memuat paling banyak n variabel. Suatu sistem kongruensi linear dalam variabel X mempunyai bentuk A1X kongruen dengan B1 modulo N1, A2X kongruen dengan B2 modulo N2, sampai dengan ARX kongruen dengan BR modulo NR. Hubungan antara modulo kongruensi-kongruensi merupakan syarat terpenting dalam menentukan apakah suatu sistem kongruensi linear mempunyai penyelesaian atau tidak. Nah, mari kita perhatikan contohnya. Apakah sistem kongruensi X kongruen dengan 4 modulo 11, X kongruen dengan 4 modulo 8 mempunyai penyelesaian? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, memiliki penyelesaian atau tidak memiliki penyelesaian, kita bisa menggunakan sebuah teorema, yakni teorema sisa Cina. Oke, saya akan menjelaskan teorema sisa Cina. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina pertama kali diciptakan pada abad ke-3 Masehi dalam buku yang berjudul Sunji Xuanjing. Namun, teorema sisa Cina ini menimbulkan sebuah masalah, yakni ada sejumlah hal yang tidak diketahui. Ketika dibagi 3, ia meninggalkan 2. Ketika dibagi 5, ia meninggalkan 3. Dan ketika dibagi 7, ia meninggalkan sisa 2. Nah, metode perhitungan ini digunakan dalam perhitungan matematika kalender oleh dinasti Tang. Lalu digunakan untuk menentukan panjang zaman besar oleh Li Chungfeng dan digunakan untuk menentukan selang waktu antara penghubung bulan, matahari, dan 5 planet. 5 planet di sini adalah yang terlihat oleh mata telanjang, yaitu oleh Yixing. Penggunaan teorema sisa Cina ini sempat hilang selama berabad-abad, sampai dihidupkan kembali oleh Qin Jisho sekitar tahun 1202 sampai 1261 dalam bukunya yang berjudul Susu Jiuzhang, yaitu artinya risalah matematis dalam 9 bagian, dan dalam buku ini memberikan bukti konstruktif untuk teorema sisa Cina ini yang tadi dijelaskan, yaitu ketika
dibagi 3 ia meninggalkan 2, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal sistem kongruensi linear? Nah, teorema sisa Cina ini ada beberapa solusi, yaitu yang akan saya ambil adalah mempunyai penyelesaian modulo tunggal. Contohnya ditentukan bahwa M1, M2 sampai MR adalah bilangan bulat positif yang setiap pasang relatif prima, dan A1, A2 sampai AR adalah sembarang R bilangan bulat. Sistem kongruensi linear dituliskan sebagai berikut, yaitu X kongruensi A1 modulo M1, X kongruensi A2 modulo M2 sampai X kongruensi AR modulo MR. Mempunyai solusi modulo tunggal jika M sama dengan M1 dikali M2 sampai dikali MR. Bukti jika mempunyai penyelesaian modulo tunggal, yaitu M sama dengan M1 dikali M2 dikali sampai MR, dan kita ambil MI, M kapital I sama dengan M kapital per M kecil I, maka MI garis M kapital, sehingga M kapital, MI sama dengan 1, dengan I lebih dari sama dengan 1 dengan atau I kurang dari sama dengan R. Karena M1, MI sama dengan 1, maka tentu ada satu B1 elemen Z atau B1 anggota bilangan bulat, sedemikian hingga MIBI sama dengan 1 modulo MI, dan MIBI sama dengan kongruensi 0 modulo MJ jika I tidak sama dengan J. Nah, di sini ada soal-soalnya. Mari kita lihat soal yang pertama. Selesaikan X sama dengan 4 modulo 7, X sama dengan 3 modulo 5. Lalu mari kita jawab. Dituliskan X sama dengan 4 modulo 7 menjadi X sama dengan 4 plus 7M untuk suatu M anggota bilangan bulat. Dan dituliskan X sama dengan 3 modulo 5 menjadi X sama dengan 3 plus 5N untuk suatu N anggota bilangan bulat. Lalu, disamakan kedua persamaan untuk memperoleh 4 plus 7M sama dengan 3 plus 5N atau 5N dikurangi 7M sama dengan 1. Persamaan terakhir dapat diselesaikan menggunakan algoritma Euclid yang menyatakan kombinasi linear dari 5, min 7 sama dengan 1. Sedangkan penyelesaian umumnya yaitu M sama dengan 1 plus 5T dan N sama dengan 4 plus 7T untuk T anggota bilangan bulat. Karena 5 dikali 4 plus 7T dikurangi 7 dikali 1 plus 5T sama dengan 1, jadi X yang memenuhi kongruensi yaitu X sama dengan 4 plus 7 dikali 1 plus 5T sama dengan 11 plus 35T, yang mana T anggota bilangan bulat. Atau dengan kata lain, X sama dengan 11 modulo 35. Nah, mari kita lihat soal yang kedua. Selesaikan kongruensi linear 19X kongruen dengan 1 modulo 140. Mari kita menjawabnya. Karena 140 adalah 4 kali 5 kali 7, maka kongruensi dapat diubah menjadi kongruensi simultan, yaitu 19X kongruen dengan 1 modulo 4, 19X kongruen dengan 1 modulo 5, dan 19X kongruen dengan 1 modulo 7. Selanjutnya dapat disederhanakan menjadi X kongruen dengan 3 modulo 4, X kongruen dengan 4 modulo 5, dan X kongruen dengan 3 modulo 7, sehingga diperoleh X sama dengan 899. Sehingga X kongruen dengan 899 modulo 140, X kongruen dengan 59 modulo 140. Mari kita lihat soal yang ketiga. Bilangan bulat apa yang memiliki sisa 1 saat dibagi 2 dan 3? Mari kita jawab.
Bilangan bulat X yang memiliki sisa 1 ketika dibagi 2 atau 3 adalah bilangan bulat X yang merupakan solusi dari X kongruen dengan 1 modulo 2 dan X kongruen dengan 1 modulo 3. Solusi dari kedua kongruensi simultan ini adalah bilangan bulat X sedemikian rupa sehingga X kongruen dengan 1 modulo 6. Bilangan bulat ini adalah bilangan bulat yang menyisakan sisa 1 apabila dibagi 2 atau 3. Selanjutnya yaitu ada soal cerita. Nah, soal nomor 4. Ibu pergi ke kebun untuk mengambil buah stroberi. Sepulangnya, ibu membawa sekeranjang buah stroberi ke rumahnya. Lalu, ibu menyimpan keranjang tersebut di atas meja. Kemudian, anaknya yang masih balita menghampiri keranjang tersebut dan memakan buah stroberi dengan lahap. Ibu lupa berapa buah stroberi yang diambilnya dari kebun, dan ibu juga tidak tahu berapa banyak buah yang dimakan anaknya tersebut. Ibu hanya ingat jika jumlah stroberi tersebut dibagi 3, maka sisanya 2 buah. Jika dibagi 7, maka sisanya 2 buah. Dan jika dibagi 3, maka sisanya 5 buah. Lalu, berapa jumlah buah stroberi terkecil yang mungkin diambil ibu? Nah, kita akan jawab, yaitu yang pertama kita ubah dulu apa yang diingat oleh ibu ke dalam bentuk sistem kongruensi linear. Berarti X kongruensi 2 modulo 3, X kongruensi 2 modulo 7, X kongruensi 3 modulo 5. Untuk menentukan jumlah terkecil buah stroberi dalam keranjang ibu, kita bisa menggunakan teorema sisa Cina. Ini caranya, yaitu pertama-tama M. Kita kalikan setiap modulo, yaitu M1, M2, M3, atau 3 kali 7 kali 5, hasilnya 105. Lalu diperoleh M1 yaitu 105 dibagi 3 sama dengan 35. M2 yaitu 105 dibagi 7 itu M2 berarti 15, dan M3 yaitu 105 dibagi 5, jawabannya 21. Nah, lalu ini untuk menentukan sisa dari 35 modulo 3 yaitu 2, sisa dari 15 modulo 7 yaitu 1, sisa dari 21 modulo 5 yaitu 1. Sehingga didapatkan solusi X kongruensi 2 dikali 3, 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 15 dikali 1. 2 ini adalah A2 ya, yang tadi X kongruensi modulo 7. Lalu ditambah 3 kali 2 dikali 21 dikali 1 modulo 105. Hasilnya X kongruensi 233 modulo 105. Jadi X sama dengan 23. Kesimpulannya, jumlah terkecil buah stroberi dalam keranjang ibu yaitu 23 buah. Lalu soal kelima, selesaikan kongruensi berikut, yaitu X kongruensi 2 kali modulo 6, X kongruensi 8 kali modulo 9. Penyelesaiannya yaitu dari kongruensi 1 diubah menjadi X sama dengan 6M ditambah 2. Lalu substitusikan nilai X ke kongruensi kedua. Diperoleh 6M kongruensi 6 modulo 9, M kongruensi 1 modulo 3, jadi M sama dengan 3K dikurangi 1, sehingga didapatkan solusi X sama dengan 6 dikali 3M tambah 1 plus K. Jadi X kongruensi 8 modulo 18. Ini ada motivasi supaya kita lebih percaya diri kepada diri kita sendiri. When you accept yourself, the whole world accept you. Kata ini dari Lao Tzu. Artinya ketika kamu menerima diri kamu sendiri, maka seluruh dunia pun akan menerima kamu. Nah teman-teman, materi tentang algoritma Euclid dan sistem kongruensi linear
Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.